Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, semua peserta. Apa kabar hari ini? Tema besar yang akan saya bawakan adalah bagaimana menjadi tetap inovatif dalam kaitan dengan organisasi ya, terutama dalam hal ini organisasi bisnis ya. Nanti organisasi yang non bisnis bisa menyesuaikan diri. Kemudian eh, sesudah bicara itu saya akan masuk how to-nya. Ya, jadi bagaimana seorang individu itu bisa terus berinovasi. Nah, ukurannya apa inovasi itu? Ukurannya hanya satu sebenarnya. Secara organisasi ukurannya adalah perusahaan bisa terus hidup, bisa sustain ya, cash flow-nya baik, komersialnya berjalan. Jadi semua inovasi ujung-ujungnya harus ada berhubungan dengan top line ya, revenue perseroan ya. Dan nanti kalau ada waktu juga kita akan lihat sebenarnya ranah siapa inovasi, spirit inovasi gitu ya. Nah, kira-kira begini. Saya ingin menunjukkan satu barang yang aku mungkin bisa lihat juga ini saya beli. Nanti kalau kalau internetnya sinyalnya kurang kuat kasih tahu saya ya. Kasih tanda ya Pak Kus ya. Siap, siap. Oke. Nah, Bapak bisa lihat ini saya beli ini satu apa namanya ini plug ya yang ada tiga colok. Ini kan ada tiga colok ini ya. Nah, ini ada tiga colok Bapak lihat. Ada Mana tiga nih? colok dan sejajar. Waktu saya mau ke Skandinavia, katanya mereka butuh tiga colokan ini. Nah, saya beli di online, harganya 22.000 ternyata produksinya di Cina. Nggak kelihatan, Sampai Pak. Hah? Ada kelihatan teman-teman ya? Kelihatan nggak? Ini barangnya. Nggak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oh, saya kalau nggak kelihatan. Gimana cara ngeliatnya? Ya, tapi intinya gini, barang sesederhana ini 22.000 itu dikirim dari Cina ke sampai tempat saya 9.000, sama seperti Intra Jakarta. 29.000 sampailah dia ke tempat saya. Sorry Pak Hendrik, ke mute Pak. Halo, Pak Hendrik ke anunya ke nah. Nah, apa yang ingin saya katakan, sebenarnya inovasi bukan hanya tanggung jawab produser. Karena kalau dia hanya bisa bikin, tidak ada sistem yang membuat dia sampai ke rumah saya, ya percuma. Contoh nih, sekarang kalau Bapak mau pesen satu batik 30.000 dari Cirebon, kirimnya ke Wamena atau kirimnya ke Padang, belum tentu ada sistem mekanisme yang memungkinkan itu kan. Itu contoh lah. Sekarang kita masuk saja ke inovasi di dalam bisnis. Jadi saya ingin menunjukkan satu slide film Pak tentang bagaimana inovasi bisa menjadi satu peluang yang sangat besar supaya kita bisa melesat atau tidak terlampaui ya. Mari kita sama-sama lihat. Sama-sama lihat, saya akan tunjukkan slide berikut ini. Oke. Muncul slide-nya, Pak? Hah? Slide-nya udah muncul belum? Belum Pak. Saya ulangi lagi ya. Gak mau muncul ya? Nggak mau, ya, yang muncul Bapak lagi. inilah ya, inilah. Sebentar Pak, saya lihat. Harusnya sih muncul.
Kenapa nggak muncul? Nah, ini muncul. Ini Nah, muncul. oke. Muncul, Oh, muncul. Di slide sekarang, screen, Pak. nah sekarang saya ingin ajak bapak-bapak melihat satu hal yang belum lama terjadi. Ini tahun 2013, ya. Tahun 2013 tentang industri mobil. Nah, perhatikan 2013 Toyota itu mencapai 197 miliar dolar. Itu kurang lebih sekitar 3.000 triliun. 3.000 triliun itu 1,5 kalinya DN Indonesia 1.000 triliun. Jadi ini 8 tahun yang lalu 3.000 triliun Toyota industrinya. Lihat berikutnya adalah yang pelopor, ya itu industri di Amerika itu Ford dan GM itu berada pada angka 60 miliar dolar, itu sekitar 1.000 triliun. Nah, sekarang kita lihat dalam 10 tahun, 8 tahun ini apa yang terjadi ya. Mari kita lihat sama-sama. Perhatikan dua ini aja, perhatikan Toyota dan lawan-lawannya ya. Lawan paling besar di sini kan yang pendahulu kan Ford sama GM yang ingin kita lihat ya. Mari kita lihat sama-sama what has happened di dalam tahun ini ya. Kita perhatikan ini. Saya ulangi sekali lagi, Bapak lihat dalam 10 tahun bagaimana sesuatu terjadi goncangan yang sangat besar dalam industri. Tesla tahun berapa dia munculnya? Kita lihat ulang ya, kita lihat ulang sesuatu yang besar terjadi dalam 8-9 tahun ini. Sorry. Oke. Nah, menarik sekali. Kalau kita lihat inovasi tadi ya dari sampel industri otomotif, ternyata yang mengalahkan Toyota itu bukan musuh. Sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Ini kan sesuatu yang fenomenal ya. Bapak bergerak tentang ini tour travel yang mengalahkan pemain-pemain nanti mungkin kan pemain-pemain tour travel seperti sekarang itu Tesla. Nomor dua yang kita bisa lihat adalah Ford. Ford bergerak di angka 10 tahun lalu 60 miliar dolar. Itu sekitar 900 triliun. Bisa ditangkap ya Pak? Saya. Bisa. 900 triliun. Nah, apakah Ford tersingkir dan GM tersingkir? Sebenarnya mereka tidak mundur-mundur amat. Mereka tidak mundur-mundur amat. Mereka tetap sampai terakhir itu tetap di 60 miliar, di 900 triliun.
Jadi kita nggak bisa bilang, oh dia tidak tumbuh karena oh dia melorot, enggak, dia tetap he staying the same. Sama seperti dia lari di atas treadmill. Treadmillnya lari 5 kilo, dia juga 5 kilo. Kelihatannya dia lari, tapi dia tidak kemana-mana. Nah seperti itulah. Jadi Ford GM-nya tetap, yang lari lebih kenceng dari industri adalah kompetitor baru. Dalam hal ini Tesla. Market cap-nya jadi 550 miliar. Bayangkan 550 miliar itu sekitar 7.500 triliun. 5 kali APBN kita. Dan bagaimana dengan Toyota? Toyota ya nggak turun juga, Pak. Tadi 197 miliar dolar atau sekitar 3.000 triliun. 10 tahun kemudian dia ini sebelum pandemik ya, dia tetap 3.000 triliun itu. So, fenomena yang kita bisa lihat adalah yang meluluhlantakkan belum tentu pemain lama, yang mengalahkan kita belum tentu pemain lama, yang menciptakan inovasi yang breakthrough belum tentu pemain yang ahli di bidang otomotif. Seringkali yang menciptakan disrupsi justru seseorang di luar itu yang masuk ke dalam. Ya, jadi misalnya industri training seminar bisa jadi yang nanti mengacak-acak keadaan bukan pemain orang training dan seminar itu kan gitu kan Pak, kita nggak tahu ya. Nah sekarang bagaimana organisasi supaya inovatif ya? Nah saya mencatat minimal Bapak harus punya 3 hal ini ya. Faktanya dulu ya, bahwa inovasi itu success rate-nya kecil sekali, paling 5%. Jadi 1 dari 20 ide itu yang berhasil ya. Dulu saya lama di industri rokok, kemudian di industri kain ya. Itu sama, kalau kita ngeluarin satu produk, 20 produk mungkin yang berhasil satu, dan 20 itu mungkin habisin ratusan, mungkin triliunan habisnya ya. Dan yang bisa berhasil satu. Begitu juga kita ngeluarin model desain pakaian. Kita mungkin bikin 100 yang laku paling 5. Sisanya nggak laku, Pak. Jadi successful rate-nya sangat kecil. Nah, oleh karena itu untuk mensukseskan spirit inovasi di dalam organisasi ada 3 hal penting yang harus dipahami. 1, harus clear sekali policy. Harus clear sekali policy. Jadi policy-nya apa? Apa policy perusahaan tentang inovasi? Kalau sebelum apa policy-nya mungkin tanya dulu, ada apa enggak? Jangan-jangan nggak ada. Nah, kalau nggak ada inovasi, nggak ada policy-nya, ya artinya jalan ya terserah jalannya gimana aja, mudah-mudahan ada inovasi ya tentu sangat susah, ya. Nggak mungkin gitu. Jadi perusahaan kalau mau inovatif nomor 1 dia harus ada policy yang jelas tentang inovasi. Bukan hanya perusahaan, termasuk negara, termasuk industri. Nggak bisa ya jalan aja lah. Nah, inovasinya harus seperti apa? Inovasinya punya policy-nya harus seperti apa? Policy-nya harus punya 2 fungsi utama. 1, dia harus bisa menstimulir. Jadi policy-nya menstimulir setiap warga negara, warga perseroan untuk menjadi very inovatif. Jadi dia sifatnya harus policy menstimulir. Kalau kita nggak ada policy, ya inovasinya terserah kepada kesadaran dan motivasi individu masing-masing kan. Itu kan kacau juga. Jadi harus menstimulir. Nah, tentu turunannya nanti banyak. Package apa yang dibutuhkan untuk menstimulir ya. Nomor 2, policy-nya selain menstimulir harus meregulate. Jadi benar-benar regulate. Sini harus meregulate. Karena inovasi adalah tiang utama competitiveness ya, maka dia harus bisa meregulate. Jadi semua orang harus berinovasi. Semua orang harus berinovasi. Bagaimana kalau warga perusahaan tidak berinovasi? Nah, itu fungsi policy-nya.
clear. If you don't innovate, okay, this is what we will do. If you do, this is what we will do. Harus jelas. Ya. Harus jelas banget. Jadi satu, saya sebut itu policy-nya harus jelas. Nomor dua adalah kultur. Ya. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya. Jadi supaya bisa inovatif, kulturnya harus bagus. Nah, kultur di dalam perseroan itu mirip-mirip oli. Jadi supaya mesinnya kenceng, sehebat apapun strateginya mesinnya itu, kalau olinya jelek, ya nggak ada hasilnya kan, turun mesin. Nah, sama. Karena tadi kan saya udah ngomong, successful rate inovasinya rendah, kalau polisinya udah jelas, kulturnya harus kompatibel, kulturnya harus mendukung. Kalau kulturnya apak dan bau, nggak bisa pasti muncul. Nah, ini harus disadari benar oleh semua pimpinan perseroan, termasuk sebenarnya industri. Dan yang menarik adalah waktu Jack Ma dikabarkan hilang, ada kutip beberapa bulan yang lalu ya Pak. Suara saya masih bisa didengar Pak? Masih, masih. Saya. Masih. Nah, sewaktu Jack Ma dikabarkan katakanlah berseteru dengan pemerintah di Tiongkok, kan dia terus hilang. Nah, ada satu artikel yang saya baca begini. Seseorang bisa inovatif bukan karena hanya orang itu, orang yang sangat dia ahlinya kan kita itu turunnya. Oh, hebat agak jelek Pak ya. coba aja katanya suruh Jack Ma bikin desain aja di mana yang kulturnya nggak bisa. Jadi orangnya sangat, tapi kultur harus sangat. Kalau enggak ya dia akan dibuat energi yang benar-benar yang benar-benar bagus ya, tapi jatuh di tanah yang tandus. Ya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, jadi satu policy adalah kultur ya. Nah, untuk nyamannya saya lihatkan saja di PowerPoint berikut ini ya. Kita lihat sama. Mudah-mudahan sekarang udah benar deh. Oke ya. Nah, satu policy harus jelas itu tadi ya Pak. Jadi memberikan satu perspektif tadi kita udah ngomong, dia harus bisa menstimulir, bisa meregulate. Ya, bisa menstimulir, bisa meregulate. Jangan mengharapkan organisasi bisa sangat inovatif kalau polisinya nggak ada. Nah, harus ingat ini, successful rate-nya rendah sekali. Jadi kulturnya itu tidak bisa kultur yang menghukum orang kalau dia inovasinya salah, nggak bisa. Kulturnya harus merangsang tuh. Kulturnya harus tanah yang subur. Nah, satu hal lagi adalah harus paham benar yang namanya grand design bisnis ya. Kalau cuma inovasi doang seperti saya tadi bilang, inovasi terus tidak artinya menghasilkan barang yang bermutu dan baik tapi tidak laku ya percuma. Jadi inovasi harus tahu spirit bisnisnya, ya kan? Sama seperti ini. Kalau ini udah dibikin hebat ya, bisa dibikin baik dan murah, kan nggak mungkin saya beli ini kalau ongkos kirimnya dia di 300.000. Sekarang kalau Bapak Ibu beli batik dari Cirebon kirim ke Hong Kong, tentu belum tentu bisa karena tidak ada mekanisme yang membuat itu. Kita akan kena kirim 200 gram juga dianggap 1 kilo kan, jadi akan jadi mahal. Jadi harus ngerti grand design bahwa inovasi itu harus ada di backup keseluruhan sistem. Dia nggak bisa sendiri ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi dia inovasi menghasilkan barang-barang yang bermutu harus di backup dengan strategi untuk membuatnya menjadi laku. Nah, kalau kita kan dikit-dikit inovasi tapi itu nggak bisa mengkomersialkannya, akibatnya tidak ada impact kepada cash flow perseroan ya. Nah, saya ingin kasih contoh satu ini orang inovasi, mungkin sebagian besar udah nonton ini ya, tapi kita akan lihat bersama ya. Kalau nggak ada suaranya nanti kasih tahu saya ya Pak ya. Siap, siap. Ya.
Nah, ini ada kalau nggak ada suaranya kasih tahu. Bentar, saya jalankan. Bapak lihat ini, teman-teman lihat ini, bagaimana ini di Korea Selatan ya, bagaimana semua orang bikin kopi. There's no question of production. Tapi bagaimana bikin punya laku? Bagaimana supaya orang mampir ke toko kita? Nah, case yang diambil adalah uh, toko roti Dunkin Donuts yang jual kopi. Nah, kita lihat. Mudah-mudahan ada suara. Ada suara. Korea, Seoul, is nicknamed city of coffee, Starbucks coffee shop, and even local cafe. Coffee is growing, and competition between cafes is becoming even more intense. Dunkin' Donuts projects the age more so than a coffee shop, and as such, other places than Dunkin' most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission: encourage people to choose coffee at Dunkin' Donuts. The terrible traffic congestion in Seoul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy, and so they stop by cafes on their way to work. How do we approach these people? Idea: release the aroma of coffee along with radio advertising. After analyzing the Dunkin' Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin' Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin' Donuts radio ad. When a Dunkin' Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who noticed the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin' Donuts shop in front. Dunkin' Donuts. 오빠 것도 사왔어. 우와, 근데 어디 커피야? 향이 참 좋다. 바로 요 앞에 있는 던킨. 던킨 커피가 이번에 내리는 당신을 기다립니다. They are much more inclined to make their stop at Dunkin'. Results: more than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin' Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin' Donuts when they think of their morning coffee. Coffee and donuts. Dunkin' Donuts. Itu apa namanya, begitu inovatifnya kan. Jadi, harus benar-benar dipikirkan itu kan, apa yang mendorong orang teringat kopi, oh musiknya, oh apa. Nah, nggak bisa hanya dari situ aja, busnya harus berhenti pas di tokonya Dunkin', jangan sampai udah dengar lagunya, aromanya, terus berhentinya di di bus stop tapi nggak ada tokonya, itu kacau kan. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Jadi, Ya. inovasi harus dilihat dalam kerangka yang sangat besar. Ya, kerangka saya bilang grand scheme itu. Jadi dia bisa melihat barangnya harus mutu tapi harus laku. Kalau di dalam desain strategic management kita bilang dia harus bisa menciptakan demand, punya efek komersial dan performance ya. Nah, sekarang masuk ke bagaimana supaya orang bisa menjadi inovatif. Nah, ini saya beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman supaya menjadi sangat inovatif ya. Nomor satu harus hati. Jadi jangan terlalu banyak distraksi. Kalau banyak distraksi, banyak drama, susah orang inovatif. Inovasi, ide-ide baru itu biasa muncul karena orang sendiri. Iya, iya. Apakah lagi berlibur, lagi di kamar mandi, lagi Kalamun. lagi sendiri.
Jarang sekali orang punya inovasi, pada saat dia marah dan tegang, ya. Nah, hal-hal seperti itu, kita harus memisahkan diri dari kegiatan kebisingan, ya. Nomor 2, nah ini sangat penting, harus bisa kasih jarak antara aku dan pikiranku, ya. Harus bisa kita tidak bisa membuat jarak antara aku dengan pikiranku. Me and my mind, itu me and my mind, mind menyatu dengan me. Sehingga yang main-main, yang ngomong terus itu kita anggap sebagai me. Nah, kalau seperti itu susah, karena yang muncul nanti itu omongan di kepala kita itu jadi kaset kaset jelek yang berputar-putar terus, ya. Maksud saya gini, sesuatu kalau terlalu dekat membuat kita menjadi buta. Kalau Bapak bingung, misalnya kalau macet di Jalan Sudirman, ya, depan hotel, katakanlah depan BNI, Wisma BNI gitu, macet, terus ada terowongan, terus kita kalau macet di situ kan bingung, ya kan, ngambek, karena terlalu dekat kemacetan. Sekarang kalau kita pindah ke gedung BNI, Wisma BNI itu ke lantai 50-nya, terus lihat macet dari jauh, kan ada jarak antara kita dengan kejadian. Maka yang macet itu tidak begitu menyeramkan, kita bisa lihat, cakep juga ya macetnya malam-malam, lampunya kedap-kedip. Wow, it's beautiful. Ya, kita bisa melihat lebih jelas kalau tidak terlalu dekat dengan pikiran sendiri, ya. Nah, kayak gini, harus ada hobi, ya. Bonsai kek, berenang kek, meditasi kek, diving kek, ya. Nah, seperti itulah, ya. Nah, hal-hal seperti main musik, lepas, ya, jangan dipikirkan. Kalau kita terlalu dekat, kita gugup, terlalu sadar, nggak bisa improvisasi. Ya, selama kita terlalu dekat dengan pikiran kita very much aware, ya, kayak main musik, terlalu aware mesti pencet apa nih, pencet apa, kita nggak bisa improvisasi. Jadi kalau kita mau inovasi, tadi itu, 1 harus tenang, 2 jauhkan me and my mind, itu kasih jarak. Kalau mau inovasi, syarat nomor 3 harus tertarik. Suaranya agak kurang jelas, Pak. Kalau inovasi harus tertarik. Oh. Harus tertarik dengan apapun yang kita lakukan. Kalau kita nggak tertarik, kacau. Ya, saya kasih contoh ini kan, sebagian udah pernah tahu nih, ya. Nah, kalau Anda nggak bergerak di bidang kurier, ngelihat FedEx mungkin atau lihat, UPS atau ngelihat DHL udah ribuan kali, ya. Kita tidak tertarik karena kita nggak bekerja, makanya banyak hal yang kita nggak lihat. Sekarang misalnya contoh, di logo ini nih, perhatikan semua ini. Bisa nggak Bapak Ibu melihat tanda lalu lintas di logo ini? Coba lihat lagi. Can you see tanda lalu lintas di dalam logo itu? Bisa lihat? Bisa lihat nggak, teman-teman? Ini FedEx ini, Pak. Hah? FedEx ya, simbol FedEx ya? Teman-teman bisa ngelihat nggak di sana? Yang saya lihat FedEx ini. Ya. Nah, itu kalau kita nggak tertarik dengan dunia itu, berapapun lama kita di situ, maka nggak banyak pengaruhnya. Ini nih, coba lihat, ya. Di antara huruf E dan X ini, di sini nih. Di antara huruf E dan X itu ada tanda lalu lintas. Oh, iya, iya. Iya kan? Oh. Lihat, bukan berarti dia nggak ada, tapi karena kita nggak tertarik, ya. Oke. Satu contoh lagi lah, ya. Kalau kita pasangan muda yang baru menikah, ya, maka waktu istri kita hamil, kita akan lihat kan, kok di mana-mana banyak banget orang hamil. Ya, ke sana ketemu orang hamil, ke sini ketemu orang hamil, ke sana ketemu orang hamil lagi. Kenapa? Bukan jumlah barang orang hamil banyak, bukan, karena kita tertarik. Gitu kan? Iya, iya. Sekarang udah umur 50-an, masih sering nggak ketemu orang hamil, kan jarang. Karena nggak menarik kan? Nggak semenarik seperti dulu. Nah, kalau sekarang orang udah tua, umur 50, 55, 60,
kayaknya di mana-mana kok ngeliat orang hamil melulu, nah itu perlu dicurigai tuh. Iya. Ya, nah sama kita bisa ganti subjek ini ya. Kalau di keluarga kita ada yang kena ginjal, kita akan bilang, "Gila, sekarang kok di mana-mana orang kena ginjal ya?" Hmm. Bukan berarti kok penderita ginjal lebih banyak, kita tertarik. Jadi kalau mau inovatif kita harus be interested in what we are doing ya. Karena riset ilmiahnya menunjukkan begitu. Ini kan kalau kita tertarik mau beli mobil warna kuning, nanti ketemu di jalan kok banyak mobil warna kuning. Kok mobil biru Mediterranean nggak banyak, di mana-mana kuning yang muncul, ya karena kita tertarik. Maka di bisnis orang Chinese kan ada kan, harus tertarik dengan konsumen baru boleh buka toko. Dia suka Oh, bilang gini, harus bisa tersenyum baru boleh buka toko, maksudnya itu tertarik. gitu ya, Kalau enggak jangan. mindset-nya ya. Ya. Oke. Nah ini ada satu anak muda ya, dia fotografer tapi hasilnya spektakuler, gitu ya, luar biasa. Itu dia ternyata diselidiki, ternyata dia sangat tertarik sekali dengan objek yang dia foto, Pak. Dia bisa nginep tinggal dengan hewan-hewan itu berhari-hari. Coba kita lihat hasil jepretannya ini ya. Menurut saya very good. Ini saya geser dulu sedikit. Ini contoh misalnya kalau Bapak lihat film pendek ya MasterChef itu di luar negeri itu chefnya itu benar-benar berfungsi sebagai coach, dia menggali kekuatan orang, jadi tinggalnya di kekuatan orang. Nah ini ditiru di Indonesia, itu banyak kan Indonesia kalau niru hal-hal kayak gini gagal karena yang ditembak bukan yang tersembunyi di balik itu, tapi dikritik gitu ya. Itu yang ya. Akhir kata saya cuma mau bilang gini, inovasi bukan sebuah opsi. Kalau kita lihat tadi di Tesla dengan Toyota segala, inovasi bukan opsi, bukan sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan. Ya. Kemudian kita juga bisa bilang inovasi sangat mahal, tapi lebih mahal lagi kalau tidak berinovasi. Oke. Ya, inovasi sangat mahal, tapi lebih mahal lagi kalau tidak berinovasi. Inovasi. Saya rasa itu Pak Kus yang bisa saya share tentang inovasi. Nanti kita sambil lihat apakah Ya. nanti bisa putar-putar filmnya kemudian ya. Saya rasa itu Pak.